Kalau satu dia menjadi seper N ya. Nah, fungsi continuous ini bisa dikombinasikan dengan perkalian, dengan penjumlahan ya. Ini contohnya yang dengan perkalian, eksponensial dikalikan fungsi sinus ya. Bentuknya jadi sinus yang makin lama makin kecil ya. Sinus yang menghilang. Ini eksponensial yang menghilang kali sinus jadi seperti eksponensialnya kayak jadi amplopnya begitu ya, di atas dan di bawah gitu. Nah, ini dua fungsi sin dengan frekuensi berbeda digabung jadi kayak gini. Yang satu frekuensinya tinggi ya, 10 kali lipat. Jadi bisa kita duga yang frekuensi tingginya menjadi yang bagian yang di dalam ya. Frekuensi yang rendahnya yang 4 pt itu menjadi yang gede-gede yang kayak amplopnya yang di luar. Istilah saya amplopnya ya, batas luarnya gitu ya. Itu yang frekuensinya lebih kecil, frekuensinya yang lebih tinggi yang kecil-kecil di dalamnya itu. Ini juga ya. Kalau ini dijumlah ini dua frekuensi dijumlah jadi seperti ini ya. Nah, kalau yang di bawah ini contoh gambar sing 4 bit. Oke, itu sebagai gambaran fungsi-fungsi dasar ya untuk continuous time ya. Nah, ada beberapa transformasi fungsi yang bisa didefinisikan ya. Misalnya ini sebuah fungsi GT ya. Misalnya GT itu nilainya 0 untuk T lebih atau kurang dari 5. Ada yang disebut amplitude scaling, itu tinggal fungsi GT itu dikalikan saja A. Ada time shifting ya, itu digeser waktunya. Minus itu menunjukkan geser kanan. Ada time scaling ya. Jadi kalau time scaling AA-nya itu 2 ya. Itu artinya dia menjadi lebih lambat ya. 2 kali lipat. Kalau A-nya itu 5 menjadi lebih lambat 5 kali lipat. Kalau A-nya minus selain lebih lambat dia dibalik. Ya. Kadang-kadang bisa multiple transformation ya. Digeser dulu, terus time scaling, terus amplitude ya. Nah, ini misalnya diuraikan ya, amplitude scaling, terus di time scaling, terus geser. Tapi awas kalau prosesnya dirubah stepnya, hasilnya bisa beda ya. Misalnya amplitude scaling dulu, baru digeser, time shifting, terus baru setelah itu di time scaling, hasilnya bisa beda. Nggak sama ini. Nah, Anda harus banyak berlatih nih, kayak time shifting, amplitude scaling, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contohnya ya. Coba nanti
PDF-nya ini saya rasa sudah saya bagi di bahan-bahan ini di Edunext, nanti dicek, kalau belum ada tolong diminta ke Kak Fian ya. Kak Fian nanti bahan kuliah ini PDF-nya di-share ya Kak Fian ya, di grup ya, WA grup. Oke Pak. Ini nanti di soal-soal banyak banget digunakan. Ini misalnya fungsi track ya, fungsi track, amplitudenya jadi 3 dulu, kemudian dia digeser +1. +1 itu artinya ngegeser ya, tapi dia di scaling 4 ya. Nah, jadi Anda harus berlatih ini gambar transformasi-transformasi ini. Nah, kemudian ada lagi diferensiasi ya. Tentu kalau ada diferensiasi berarti nanti bisa diintegralkan. Kalau sinus jadi sinus, kalau persegi jadi rem, dan seterusnya. Anda juga mesti jeli menemukan sinyal yang merupakan fungsi genap dan sinyal yang merupakan fungsi ganjil. Nah, ini fungsi genap karena ya dia simetrik terhadap sumbu ini ya, sumbu T sama dengan 0. Kalau ini fungsi ganjil karena dia antisimetrik ya, simetrik tapi dikali minus gitu. Nah, kalau bagian yang fungsi genap itu selalu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ditambah ya. Jadi GT, kalau GT sebuah fungsi itu ditambah G min T dibagi 2 itu akan jadi bagian fungsi genapnya. Kalau bagian fungsi ganjil, GT min G min T bagi 2. Bisa dibuktikan ini, nggak gampang ya. Nah, nanti kalau GE yang bagian genapnya ini ternyata dihitung 0, berarti dia fungsi ganjil. Kalau GO itu bagian fungsi ganjilnya 0, berarti dia fungsi genap. Ya, kalau sinyal continuous time yang genap itu diturunkan, bisa diturunkan, maka hasil turunannya itu ganjil. Dan sebaliknya kalau yang ganjil diturunkan hasilnya genap. Ya, bisa Anda coba turunkan ya. Dari sini bisa Anda turunkan sederhana ya. Turunkan 1 kali, minusnya akan ke depan. Jadi kalau genap malah turunannya G aksennya jadi ganjil. Kalau ganjil G aksennya malah jadi genap. Nah, kemudian dua buah sinyal atau fungsi ya itu bisa dikalikan gitu. Ya. Nah, ini fungsi genap, ini fungsi ganjil. Kalau dikalikan Anda lihat ini jadi fungsi ganjil.